Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Shadaqallahul azim. Jamaah sholat Jumat Masjid Madani yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan siang hari ini, saya pribadi mengajak kepada jamaah sekalian untuk kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah panutan kita dari segala lini. Hadirin sekalian, kemudian saya pada kesempatan hari ini berwasiat baik untuk diri kami sendiri maupun untuk jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kita berusaha untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin sekalian, kita sebagai umat Islam, salah satu perintah dari Allah, kita diminta untuk beramar ma'ruf, mengajak hal-hal kebaikan, menjalankan kebaikan, serta mengajak yang lain untuk berbuat kebajikan, serta nahi mungkar, yaitu mencegah perbuatan mungkar. Jamaah sekalian, melaksanakan dan mengajak kebaikan mungkin kita bisa, kita mampu, kita mudah. Di negara yang mayoritas muslim ini, kita mudah melakukan pengajian akbar dan mengadakan kegiatan-kegiatan Islam lainnya. Tetapi untuk nahi mungkar, untuk mencegah sebuah kemungkaran, sebuah kemaksiatan, itu butuh perjuangan. Kadang butuh perjuangan yang sangat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengkategorikan, membuat level-level bagaimana kita berbuat nahi mungkar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron, barang siapa melihat di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, apa kata Rasul? Falyughayyir biyadihi, maka rubahlah, maka cegahlah dengan tangan kalian. Fa'illam yastati', jika kalian tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan kalian. Kemudian yang ketiga, fa'illam yastati', jika tidak mampu dengan lisan, fa biqalbihi, maka dengan hatinya, dengan hati kita. Dan hadis ini ditutup wadzalika ad'aful iman, dan itu yang biqalbihi tadi adalah selemah-lemahnya iman. Dalam konteks mencegah kemungkaran, kita hanya berdoa dengan hati, itu adalah selemah-lemahnya iman. Jamaah sekalian, bagaimana aplikasinya? Kita kasih contoh ya, contoh real dalam kehidupan kita. Pernah di suatu wilayah, mohon maaf, ada kemungkaran besar, mohon maaf, namanya prostitusi di sebuah wilayah itu, yang konon katanya terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Kita mulai dari level bawah. Kita sebagai orang Islam harus punya rasa yang pertama,
dalam rangka mencegah itu minimal kita punya hati nih, punya empati, tidak setuju, punya rasa tidak setuju dengan kemungkaran itu, tidak setuju, tidak mendukung, minimal itu minimal. Karena kita berdoa tidak mendukung, maksiat tetap jalan, tetapi kita minimal itu tidak mendukung, tidak berempati terhadap kemungkaran. Saya bahas dari bawah. Yang kedua, di lisan. Kalau kita mampu berbicara, kita bisa speak up, kita punya lisan yang digugu. Mungkin dari LSM, kita punya lembaga, mungkin dari lembaga sosial lainnya, atau mungkin seorang dai, atau mungkin dari majelis ulama, punya kekuatan lisan untuk berusaha untuk mencegah kemungkaran itu besar, bahkan makin besar. Tapi nyatanya apakah itu cukup? Tidak cukup. Masih tetap berdiri sekian tahun. Dan yang pertama, dakwah yang pertama yaitu bilyad. Bilyad bukan berarti dengan pukulan tangan, bukan dengan kekerasan, bukan. Tapi maknanya bilyad di sini adalah dengan kekuasaan. Jamaah sekalian, kita telah menyaksikan bersama bahwa prostitusi itu bisa dibubarkan dengan kekuasaan, dengan kekuatan pemimpin. Beliau berani bismillah jihad untuk membubarkan lembaga maksiat itu. Cukup dengan selembar kertas surat keputusan bubar. Itu hadirin. Kekuasaan sangat penting dalam hal ini. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana untuk mencapai kekuasaan itu? Untuk mencapai pada tingkat kekuasaan itu, kita butuh yang namanya strategi, butuh namanya intrik, taktik, siasat. Siasat itu bahasa Arab, berasal dari kata siasah. Bahasa modernnya politik. Jamaah sekalian, saya harap tidak alergi dengan kata politik. Ingat, politik itu alat. Yang namanya alat itu netral. Ibarat sebuah pisau. Ketika pisau ini digunakan oleh orang baik untuk memotong buah, memotong daging, memotong lain-lain, maka akan bermanfaat. Tapi ketika pisau ini digunakan oleh orang jahat, bisa untuk membunuh orang lain. Nah, ketika pisau ini digunakan oleh orang untuk membunuh, apakah kita akan menganggap pisau ini kotor? Apakah kita akan mengecap pisau ini najis? Apakah kita akan mengecap pisau ini haram? Tentu tidak, hadirin. Tentu tidak begitu, bukan? Itu sebuah penilaian yang tidak adil. Yang diharamkan harusnya adalah pelakunya, perbuatannya, bukan alatnya. Alat itu netral. Sama, hadirin. Politik, siasah itu netral, sebenarnya suci, netral, objektif. Maka yang mengotori adalah orangnya. Hadirin sekalian, sejarah telah membuktikan bahwa mulai dari Islam lahir, Nabi pun berpolitik. Nabi ketika di awal Islam belum kuat, Nabi berlindung kepada kakek dan pamannya, kepada orang-orang yang berpengaruh. Karena orang-orang yang berpengaruh di Arab Mekah saat itu melindungi. Pengaruh adalah bagian dari politik. Kemudian ketika Nabi hijrah di Madinah, Nabi menyusun kekuatan sehingga Islam makin besar dan bisa menaklukkan kota Makkah. Itu kekuasaan politik. Kemudian ketika Islam berkembang di Nusantara, para wali, para ulama berpolitik. Salah satu buktinya mereka mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Dengan adanya kekuasaan, Islam bisa dilindungi, bisa tersebar dengan aman. Tanpa kekuasaan, mungkin kita seperti di negara minoritas, dihina, diusir, diinjak-injak. Tanpa kekuasaan, kita akan hina. Hadirin sekalian, itu bukti bahwa ketika politik
digunakan untuk kemaslahatan, digunakan oleh orang yang baik, maka akan berbuah kebaikan, berbuah kemaslahatan yang jauh lebih besar untuk kebaikan umat manusia. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negara kita sebentar lagi akan ada pesta demokrasi yang merupakan pengamalan dari Pancasila. Yang kita ketahui bahwa Pancasila itu juga sumbernya dari Al-Quran. Kita tahu salah satunya sila ketuhanan yang Maha Esa, itu sumbernya dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maka kita sebagai warga, mari kita gunakan dengan baik mindset kita, cara berpikir kita dalam menggunakan hak dalam pesta demokrasi ini adalah mindsetnya kita berdakwah. Mindset kita menggunakan hak ini dalam rangka mencegah potensi kemungkaran yang dilakukan oleh calon-calon pemimpin kita, baik pemimpin eksekutif maupun pemimpin legislatif. Mungkin saja mereka punya potensi untuk mendukung kemungkaran, maka kita harus hati-hati. Maka gunakanlah suara kita dalam rangka tadi memberikan suara, berdakwah, bernahi mungkar bilisan nih. Dengan suara itu kita memilih calon-calon pemimpin kita yang kita istihad bahwa pemimpin ini berpotensi membawa kemaslahatan lebih baik. Kita dukung pemimpin yang menurut kita berdasarkan ilmu yang kita ketahui calon pemimpin ini kredibel, kapabilitas, dan mempunyai track record yang baik, berpotensi untuk membawa kemaslahatan yang baik buat negara kita. Jadi negara kita harap dengan pemimpin-pemimpin yang baik kita menuju negara yang baldatun thayyibun ghafur. Ingat jamaah sekalian, sekali lagi pesan saya, gunakan hak pilih itu. Kita punya hak untuk memilih, jangan sampai tidak memilih. Tidak memilih itu juga pilihan. Golput adalah pilihan, maka setiap pilihan akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian hadirin. Oleh karena itu, kata Sayyidina Ali, jika kita tidak memilih, maka yang naik ke kekuasaan sana adalah orang-orang yang tidak baik. Jika kita orang-orang yang baik, yang rajin ibadah, tidak memilih, maka mereka yang memilih adalah orang-orang yang tidak baik. Dan yang akan menguasai negeri kita adalah orang-orang yang terpilih tidak baik. Oleh karena itu hadirin sekalian, mindset kita sekali lagi, cara berpikirnya, gunakan hak suara kita dalam rangka nahi mungkar, dalam rangka mencegah potensi kemungkaran yang dilakukan kemungkinan oleh calon-calon pemimpin kita. Hadirin sekalian, semoga kita tetap dipelihara iman kita, dipelihara Islam kita, sehingga kita layak disebut hamba yang patuh, hamba yang taat, hamba yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min anal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha. Demikian khutbah singkat yang kami sampaikan. Satu pesan yang penting, betapapun kita berbeda,
Betapapun pilihan kita berbeda, persatuan jauh lebih penting dari segalanya. Saya ulangi, betapapun kita berbeda, betapapun pelangi itu indah, karena kita mengutamakan persatuan. Demikian, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada untuk jamaah sekalian. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil al-masih ad-dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.